Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zufran Faizal, NIC 2300911. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin ulang nih apa yang sudah dipelajari pada TFT 1 untuk sesi 3, 4, dan juga 6. Nah, yang pertama untuk sesi 3 itu ways of coping. Seperti yang kita tahu, coping itu adalah suatu definisi coping sendiri adalah suatu cara untuk gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah atau bagaimana kita mengatasi sebuah masalah. Nah, itu strateginya apa aja sih yang kita harus itu? Nah, strategi yang bisa digunakan itu ada dua jenis, guys. Yang pertama ada problem focus coping sama emotion focus coping. Nah, untuk problem solving sendiri itu cara mengubah situasi atau keadaan dengan cara melakukan pendekatan secara analitis, terstruktur, dan terorganisir dalam menyelesaikan sumber tantangan. Jadi lebih mengarah kepada kinerja otak kita untuk memikirkan eh, jalan keluar dari masalah yang sedang dialami gitu. Jadi bukan dari emosi kita, bukan dari perasaan kita, tapi dari kinerja otak kita atau akal kita. Nah, Nah, cara-caranya tuh yang pertama ada confrontative coping. Maksudnya apa? Seperti judulnya, confrontative. Berarti coping dengan menantang langsung sumber masalah agar sumber tuntutan atau masalah itu berkurang. Jadi kita langsung aja nih em, ininya. Nah, selanjutnya ada social support coping, yaitu coping dengan cara mencari bantuan dari orang lain. Kita tanya nih kepada teman kita, apa sih, gimana caranya bisa menyelesaikan masalah ini atau enggak diskusi dengan teman yang mempunyai masalah yang sama gitu. Jadi bisa mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, sekarang yang kedua adalah emotion focus coping. Seperti namanya emotion, jadi upaya seseorang menghadapi tuntutan dengan cara mengolah atau mengendalikan dirinya, baik emosi dan juga pikiran. Jadi emosi kita diolah nih agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kondisi yang baik. Yang pertama ada escape avoidance, yaitu usaha menghindari atau kabur dari tuntutan yang membuat tidak nyaman. Konsekuensinya apa nih dari escape avoidance? Yang pertama, instant gratification. Jadi senang-senangnya di awal gitu. Jadi senang-senangnya di awal aja. Tapi nantinya bakal ada konsekuensi-konsekuensi yang tertunda gitu, yang akan lebih berat. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah accepting responsibility. Jadi eh, usaha meningkatkan kesadaran akan peranan dan tanggung jawab dari suatu masalah. Dan dia tuh mau menerima tanggung jawabnya dia. Konsekuensinya apa? Nah, ya tadi ada nih konsekuensinya yang pertama masalahnya langsung datang, jadi langsung harus kita kerjain. Tapi positifnya adalah setelah itu kita senang-senang. Jadi seperti peribahasa ya, eh, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu adalah satu merupakan contoh dari acceptance responsibility ini. Nah, yang ketiga ini adalah distancing. Maksudnya distancing adalah usaha untuk mengambil jarak dari permasalahan dengan tujuan mengurangi ketegangan sehingga dapat baik dalam menghasilkan solusi. Ini tuh bukan accepting dan juga bukan escape avoidance. Ini tuh seperti di tengah-tengah lah. Jadi kita sebelum menyelesaikan masalah itu istirahat dulu sebentar agar untuk merefresh otak kita. Jadi bukan kabur, tapi bukan langsung kerjain juga, tapi kita istirahatkan dulu otak kita, emosi kita. Setelah sudah kembali dalam kondisi prima, baru itu baru diselesaikan gitu. Nah, untuk sesi 4 itu adalah project social adjustment. Faktor yang mempengaruhi eh, social adjustment itu adalah jadi tuntutan pendidikan yang lebih baik. Jadi karena kita misalnya contoh kita lagi di lingkungan ITB, itu kan tuntutan pendidikannya lumayan susah ya. Itu juga bisa mempengaruhi kita harus adjust adjust sosial kita. Yang kedua berpisah dari keluarga dan teman. Pasti ini
anak-anak rantau lumayan relate karena berpisah dengan keluarga, yaitu pengaturan hidup baru, lingkungan sosial yang tidak familiar karena memang lingkungan baru, terus lingkungan sosial yang misalnya ada teman-teman yang tidak cocok dengan kita, ya itu kita harus juga meng apa adjust agar bisa tetap jalan gitu. Jadi, nah terus ada kesempatan-kesempatan baru dan juga kurangnya persiapan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kita harus eh, mengadjust sosial kita. Nah, yang kedua itu adalah relation problem. Jadi kenapa kita butuh project social adjustment? Yang pertama karena persaingan, karena di ITB sendiri itu tingkat persaingannya lumayan tinggi. Dan juga jika ada ikatan yang buruk, jadi maksudnya ikatan buruknya adalah hubungan tidak baik dengan dosen atau mahasiswa lain yang ngebuat kita tuh jadi merasa jahat atau merasa tidak enak gitu. Kalau misalnya kita bisa berantem dengan mahasiswa lain atau enggak punya masalah dengan dosen, nah itu perlu diselesaikan. Nah, itu yang dinamakan social anxiety. Nah, dampak dari social anxiety itu yang pertama partisipasi. Jadi seperti namanya, social anxiety itu adalah keraguan atau kecemasan dalam bidang sosial. Jadi dampak-dampak dari social anxiety yang pertama adalah partisipasi. Nah, partisipasi sendiri itu maksudnya adalah rendahnya kehadiran di kelas atau partisipasi. Jadi karena kita susah untuk bergaul, jadi kita mager gitu, atau enggak males buat datang ke kelas, ketemu orang-orang. Yang kedua, merasa kesepian. Karena tadi kesulitan komunikasi, kita sering merasa sendiri, kesepian, dan tidak punya teman dan juga peran dalam kelompok. Karena kita susah untuk berkomunikasi, maka di dalam kelompok, misalnya kerja kelompok atau kelompok penelitian, kelompok tugas besar, itu kurang bisa, kurang keterampilannya itu kurang bisa menonjol dalam eh, organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tersebut. Nah, karena permasalahan-permasalahan tadi, kita perlulah social adjustment yang akan kita bahas, itu kemampuan atau kapasitas yang dimiliki individu untuk bereaksi secara efektif dan wajar terhadap realita, situasi, dan hubungan sosial, sehingga tetap hidup bermasyarakat terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Nah, dimensi-dimensi social adjustment itu dalam konteks perguruan tinggi ada, jadi maksudnya dimensi itu adalah apa sih yang perlu kita adjust dalam sosial, sosial apa sih yang kita adjust atau di adaptasikan dalam perguruan tinggi. Yang pertama, kecenderungan mahasiswa untuk berinteraksi, misalnya ikut organisasi, unit, terus bagaimana perasaan mahasiswa dalam merasakan pengalaman baru, bagaimana mahasiswa mengatasi homesick, misalnya dalam anak rantau, terus bagaimana mahasiswa membina interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya, dan juga bagaimana pengaturan lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, untuk sesi 6 itu adalah academic adjustment. Karena tadi sudah sosial, sekarang kita akan membahas secara akademisnya. Pengertiannya, academic adjustment adalah kemampuan individu untuk memenuhi beragam tuntutan akademik dan juga memperoleh hasil akademik yang memuaskan. Pasti kalian mau kan dapat nilai akademik atau nilai-nilai mata kuliah yang misalnya IP 4 atau IP di atas 3,5 lah. Nah, terus ciri-ciri academic adjustment yang baik itu yang pertama adalah kita sudah menentukan motivasi dan tujuan akademik. Maksudnya apa sih tujuan kita kuliah di ITB atau enggak masuk jurusan di ITB, dan ini sebenarnya tidak hanya di ITB aja. Misalnya jika kalian masih SMA juga bisa gitu. Kayak misalnya kenapa kalian masuk SMA itu atau enggak kenapa kalian memilih untuk masuk SMA. Terus percaya dengan kemampuan yang dimiliki, dapat mengimplementasikan kemampuan, puas pada pilihan jurusan dan universitas, dan ini yang paling penting yaitu konsisten. Jadi tidak hanya awal-awal saja kita stabil, tapi juga harus konsisten setiap saat. Nah, kebalikannya, ketika tidak mampu untuk menyesuaikan akademik, kita akan mendapatkan dampak yang lumayan berat, yang seperti stres, cemas, perasaan tidak berdaya, atau kita sering dengar tuh mood swing ya, terus depresi, dan juga gangguan kesehatan fisik, gitu. Misalnya pusing, atau
pegel atau gimana, pokoknya gangguan kesehatan secara fisik gitu. Makanya yang pertama perlu diperhatikan adalah kita kenali dulu nih diri kita. Apa sih value kita yang bisa kita bawakan, kekuatan, kelemahan, dan juga cara belajar kita. Yang kedua, bisa tetapkan tujuan kita nih. Tujuan kita kuliah itu apa? Dengan metode bisa dengan metode SMART. Untuk metode SMART sendiri akan dijelaskan nanti. Terus buatlah subtujuan. Jadi misalnya dalam tujuan-tujuan besar yang sudah kita list, apa sih langkah-langkah dari untuk mendapatkan tujuan besar itu? Misalnya kita ingin IP 4, apa nih langkah-langkahnya? Yang pertama berarti matematika harus A, terus fisika harus A. Nah, terus bakal ada tujuan-tujuan lagi nih, misalnya dalam matematika. Gimana cara kita dapat matematika A? Berarti kita harus belajar rutin. Nah, itu merupakan tujuan. Terus buatlah perencanaan pribadi. Terus selanjutnya adalah tentukan target waktu untuk mencapainya. Ini juga penting ya, karena agar kita bisa menyusun strategi kita nih. Eh, itu. Yang keenam, berkomitmen dan mulai dari sekarang. Yang ketujuh adalah setelah kita sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya, kita catat nih atau pantau lah apa sih kemajuan yang kita telah buat. Apakah matematika kita semakin bagus? Apakah kita semakin berkembang? Gitu. Apakah kita mengalami penurunan? Itu juga bisa dipantau. Nah, ini kita harus cara membuat tujuannya itu menggunakan SMART. Ini salah satu cara untuk menentukan tujuan hidup. Yang pertama spesifik. Nah, jadi misalkan spesifik itu kayak apa sih sebenarnya tujuan kamu secara spesifik? Jadi bukan general gitu. Jadi misalnya secara general pengen masuk FTI. Terus apa sih spesifiknya? Apakah mau di jurusan ini, misalnya jurusan teknik kimia, jurusan TI. Terus measurable, yaitu em, ini tuh maksudnya adalah realistis lah istilahnya. Jadi apakah tujuan kamu tuh realistis? Jadi kamu tidak semena-mena mem- apa mengucapkan tujuan, tapi harus diukur juga. Bisa nggak sih kita menggapai itu? Terus attainable. Nah, itu mirip juga sama measurable. Atau enggak, sorry, maaf, maaf, kebalik. Untuk measurable sendiri, itu maksudnya adalah bisa nggak kita mengukur keberhasilan kita untuk attainable tadi adalah bisa nggak sih tujuan ini tercapai? Nah, itu maksudnya attainable. Nah, untuk relevan, maksudnya relevan adalah tujuan kita tuh sebenarnya berguna nggak sih buat masyarakat atau buat perusahaan kita nanti, atau tujuan kita tuh relevan nggak sih sama misalnya tujuan perusahaan yang mau kita lamar atau gimana tuh. Nah, yang kedua adalah time bound. Nah, ini adalah maksudnya deadline-deadline dari tujuan-tujuan yang sudah kita buat agar semuanya bisa tertata rapi dan tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Gitu. Nah, jadi untuk TFT 1 itu sampai sini untuk yang remedialnya. Saya Zizo Farhan Faizal, 2300911 izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.